Hai, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ripka Apriana. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5. Di sini saya akan menceritakan pengalaman konseling. Di sini saya melakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Saya mengidentifikasi masalah melalui wawancara secara langsung kepada si anak dan juga wawancara secara langsung kepada wali kelasnya. Berdasarkan hasil wawancara kepada si anak, sebut saja anak ini bernama si A yang merupakan siswa kelas 6 SD. Si A ini suka main game dan ketika disuruh oleh orang tuanya, ia membantu orang tuanya. Dia termasuk anak yang bisa bersosialisasi karena dia memiliki banyak teman. Pada bidang pelajaran, ia tidak menyukai pembelajaran olahraga, namun ketika ada tugas, dia selalu mengerjakan tugasnya. Nah, setelah saya melakukan wawancara kepada si anak, kemudian saya melakukan wawancara dengan wali kelasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelasnya, saya memperoleh informasi bahwa ternyata si anak ini kurang bisa fokus dalam belajar dan juga si anak ini selalu mengajak temannya untuk berbicara di dalam kelas, sehingga ia mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran. Kemudian kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu diagnosis. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ternyata si anak ini mengalami kesulitan dalam belajar. Hal ini dikarenakan anak ini kurang bisa fokus dalam belajar dan banyak berbicara dengan temannya di dalam kelas dan juga di rumah dia selalu bermain game. Kemudian tahap yang ketiga, yaitu prognosis, yaitu memberi bantuan kepada si anak agar anak bisa fokus belajar. Saya meminta dia untuk mengurangi main gamenya dan juga mengurangi kebiasaan dia untuk berbicara di dalam kelas ketika belajar. Dan pada tahap yang keempat ini, yaitu treatment. Pada tahap ini saya mengarahkan kepada si anak untuk mengurangi games online-nya. Saya juga mengatakan bahwa kebiasaan bermain game dapat mempengaruhi kesehatan matanya. Misalnya matanya bisa sakit, bisa merah, atau bisa bengkak. Dan juga saya meminta kepada si anak agar dia mengurangi kebiasaannya berbicara saat orang yang ada di depan kelas yang sedang berbicara dengan cara dia duduk diam, tenang, dan mendengarkan saat guru menjelaskan. Saya juga mengarahkan kepada si anak untuk menghargai orang yang ada di depan kelas tersebut berbicara. Kemudian saya juga memberi gambaran kepada si anak bagaimana perasaannya jika ia sedang berbicara namun orang lain tidak menghargai dia. Kemudian selain itu saya juga meminta agar si anak lebih menghargai orang baik di dalam luar lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan sekolah. Dan di sini saya juga meminta bantuan kepada orang tuanya untuk lebih memberi perhatian lagi kepada si anak dan memberi batasan waktu main game kepada si anak. Kemudian masuk pada tahap yang kelima, yaitu evaluasi. Pada tahap ini kita bisa melihat apakah yang kita berikan itu berhasil atau tidaknya. Saya melakukan evaluasi dengan menghubungi orang tuanya. Orang tuanya berkata berkaitan dengan game online cukup berhasil. Di sini ia lebih sering membantu ibunya dan sekarang ia bisa lebih menghargai dan juga sedikit bisa lebih fokus belajar. Hal ini disampaikan oleh ibunya. Dan pada tahap yang terakhir, yaitu pemantauan. Pada tahap ini saya melakukan secara langsung kepada si anak tanpa disadari oleh si anak dan juga orang tuanya. Berdasarkan pemantauan saya memang melihat bahwa si anak ini lebih sering membantu ibunya ketimbang bermain games. Dan juga saya melihat dari kejauhan ketika kan tugas di rumahnya berbarengan dengan temannya, mereka terlihat lebih fokus dan tidak banyak bercandanya. Sekian video dari saya dan terima kasih.